Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama di jam-jam yang sudah kita siapkan untuk secara khusus mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami, yang menuntun dan menggembalakan kami dalam segala keadaan. Hari ini kami kembali mengalami setiap kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Juga kasih sayang Tuhan melalui kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang selalu mengajarkan kepada kami, memberi kami pengertian-pengertian yang baru untuk setiap firman yang kami baca dan dengarkan. Dengarkan doa kami dan terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema kita saat ini diberi judul berkecukupan dalam segala sesuatu. Diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita. Ia melimpahkan segala sesuatu, melimpahkan kasih karunia agar kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan kelimpahan tidak hanya berupa harta benda, tapi juga berkat dalam segala hal. Arti berkelimpahan secara alkitabiah adalah hidup damai, penuh sukacita dan kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Ini berbeda dengan pengertian kekayaan melimpah dan kaya raya secara duniawi. Kaya secara duniawi semata-mata dilihat dari jumlah harta benda, tidak peduli cara memperolehnya atau menghabiskannya. Untuk memperoleh kekayaan, cara apapun bisa ditempuh, asalkan bisa mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Jika perlu melanggar peraturan, bahkan melanggar perintah Allah, segala kesempatan digunakan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dan untuk kepuasan diri sendiri, meskipun orang lain menderita. Mengabaikan orang lain, tidak mengasihi sesama, apalagi mengasihi Allah. Pokoknya bisa hidup kaya dan makmur tanpa batas. Semua harta benda itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa saja. Kebutuhan roh dianggap tidak perlu. Karena itulah, motivasi seperti itulah yang oleh Tuhan Yesus memberi peringatan begitu keras, bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam surga. Orang kaya yang memperoleh dan mengolah hartanya, harta Tuhan yang tidak tepat atau salah, atau menjadi pengolah harta Tuhan yang tidak bertanggung jawab kepada mereka. Itulah diingatkan oleh firman Tuhan oleh Yesus dalam Matius 19 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dengan berikan kami pengajaran dan peringatan dari firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, bagi yang kami makan dan minum serta pakai, dan juga memberi hikmat kepada kami untuk menjadi penata harta Tuhan yang baik, menjadi penata layan harta yang Tuhan yang bertanggung jawab, entah mendapatkannya, memperolehnya, juga menggunakannya dalam takut akan Tuhan, yang akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih karena kami memiliki kecukupan dalam sejahtera, kecukupan sukacita dengan dikasih Tuhan, dan juga kami merasakan begitu banyak orang yang mengasihi kami. Kasih yang kami nikmati dari hari ke hari, yang kami terus bagikan, yang kami terus kobarkan. Kasih di antara kami sebagai suami istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara demi bersaudara, di tempat kerja kami, relasi demi relasi, di tengah-tengah usaha kami, di perusahaan di mana kami berjuang dan bekerja, juga di tengah-tengah persekutuan kami selaku gereja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bertumbuh karena firman Tuhan saat ini. Dengan itu pula kami makin bertumbuh untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terkhusus, mampukan kami mengasihi orang tua kami yang dalam usia lanjut dan dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah atau di tempat-tempat perawatan. Terima kasih Bapa di surga, malam ini kami percaya bahwa berkat rohani yang berkelimpahan Engkau akan berikan kepada kami. Dan karena itu bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.